Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang ikatan kovalen koordinasi. Ya, ikatan kovalen koordinasi ini adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama ini hanya berasal dari salah satu atom aja. Jadi kalau misalnya biasanya itu yang digunakan bersama itu satu elektron dari atom yang satunya lagi ngasih satu gitu. Jadi masing-masing ngasih satu. Sepasang elektron itu dipakai bareng-bareng. Nah, kalau untuk ikatan kovalen koordinasi, sepasang elektronnya itu dua-duanya elektronnya hanya berasal dari satu atom aja. Ya, di sini contohnya ada NH4+, ada SO3 dan ada NH3BCl3. Kita lihat dulu yang NH4+. Nah, di sini ya. Ini ada penjelasan tambahannya dulu. Jadi ikatan kovalen koordinasi ini bisa juga disebut sebagai ikatan datif atau ikatan semipolar. Ya, nanti kita akan pelajari ikatan kovalen ini nanti dibagi ada ikatan polar, ada ikatan semipolar dan ikatan nonpolarnya. Tuh, kovalen polar, kovalen nonpolar dan kovalen semipolar. Nah, kalau ikatannya kovalen koordinasi ini datif ya, disebutnya semipolar. Tuh. Lalu, ikatan kovalen koordinasi terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya aja. Jadi kalian harus perhatikan betul-betul apakah sepasang elektron yang digunakan bersama ini mereka patungan masing-masing ngasih satu elektron atau hanya berasal dari satu atom aja gitu. Karena nanti akan berbeda di penulisan rumus strukturnya. Oke, ini contoh untuk ion amonium. Ya, ion amonium ini adalah NH4+. Ya, di sini ada NH4+. Ini yang hijau ini adalah N ya sebagai atom pusat. Lalu tadinya NH3 gitu. Ya. Ini N, ini H. Ya, saya tuliskan aja di sini N, di sini H. Ini H, ini H. Ya. Lalu ada H+ lagi gitu, ditempel satu H+ lagi, tapi karena sebenarnya N ini sudah cukup ya, elektron valensinya sudah ada 8. Tadinya 5, dapat 3 nih dari masing-masing satu elektron dari H. Jadi sudah 8, sudah mencapai oktet, terus ditempel lagi sama H+. Nah, H+-nya ini ya, H+ yang kan kalau plus dia 0 ya, nggak ada elektronnya gitu, dikasih sama N yang pasangan elektron bebas N di sini. Itu dikasih ke H+, sehingga menjadi ion amonium NH4+. Itu. Ini ikatannya adalah kovalen koordinasi. Di mana koordinasinya di sini? Ini sepasang elektron kan tadinya Pb-nya N ya dipakai sama H. Tuh, jadi H punya 2 elektron, tapi N tidak berkurang atau tidak bertambah elektronnya. Itu nggak masalah dia. Oke, selanjutnya contoh yang kedua ini ada di pembentukan SO3 ya. SO3 terdiri dari S dan O. Ada S dan 3O di sini. S ini membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Rumus realisnya seperti ini ya. Lalu O juga sama, ternyata membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Lalu di SO3, ternyata di SO3 ikatannya adalah ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama nih masing-masing yang patungan mereka. Ya, ini ikatannya rangkap 2. Kenapa? Karena ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama. Sedangkan untuk 2O lainnya, ini ikatannya kovalen koordinasi dari S ngasih ke O. Jadi O yang 2 ini nggak modal apa-apa gitu. Jadi cuman dikasih sama si S aja. Nah, penulisannya seperti ini ya. Untuk ikatan kovalen koordinasi penulisannya seperti ini. Kalau ini kan 2 pasang elektron ya. Oke, kita kasih nomor aja. O-nya 1, O2, O ketiga. S dengan O pertama ini ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama. Maka nah, ini garisnya ada 2, ikatan kovalen rangkap 2. Ya, sedangkan untuk O yang kedua dan O ketiga ini hanya berasal dari S aja elektronnya, atau ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk ikatan kovalen koordinasi ya pasangan elektron yang digunakan sebagai ikatan kovalen koordinasi ini kita tuliskan dengan lambang panah. Nah, ini panahnya ke arah yang nebeng gitu. Jadi dari yang ngasih ke yang nebeng arah panahnya. Ini berarti di antara O yang kedua, S dengan O yang kedua dan O ketiga, ini ikatannya koordinasi.
pasangan elektron hanya berasal dari S aja. Untuk rumus molekul kita tinggal tuliskan berapa banyak unsur yang terlibat di dalam ikatan. Ada SO3. Kenapa SO3? Karena S-nya 1, O-nya ada 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya coba kalian latihan, coba kalian buat struktur Lewis dan rumus struktur dari NH3BCl3. Ini ada koordinasinya, ada ikatan koordinasinya. Silakan kalian tunjukkan di mana letak ikatan kovalen koordinasinya dengan memberikan tanda panah gitu. Dari mana pasangan elektronnya diberikan ke siapa gitu. Oke. Silakan dipelajari lagi. Kalau masih bingung silakan diulang videonya. Kalau masih bingung juga boleh silakan tanya sama saya, boleh di Classroom atau chat saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.